Salam. Salam. Selamat siang kakak-kakak hebat guru PJOK Kota Pariaman. Sebelum memulai kegiatan pada sesi tatap maya kita yang kedua ini, sebaiknya kita berdoa dulu kakak-kakak supaya diberikan kekuatan, kesehatan, dan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita berikan ke peserta didik kita di sekolah masing-masing. Boleh dong kakak-kakak yang bisa atau yang berkenan menjadi volunteer untuk memimpin doa pada sesi tatap maya kita kali ini. Boleh kakak? Ada kakak? Gimana kakak Fariza Ilham aja yang memimpin doa kakak? Boleh open mic-nya kak? Kak Ilham? Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kakak-kakak semuanya, untuk memulai Zoom kita hari ini, bila kita mengucapkan Al-Fatihah mulai. Enggak. Terima kasih Kak Ilham yang sudah berkenan untuk memimpin doa pada sesi kita kali ini. Bila kakak-kakak izin kakak-kakak semua, saya ingin share screen sebentar mengenai pembelajaran kita pada siang ini. Belajar mereka dan eksplorasi respon mereka terhadap proses pembelajarannya. Tapi di sini peserta didik merefleksi kakak-kakak, menuliskan pengalaman mengajar mereka, pengalaman mengajar yang menarik. Kemudian pada terus apa? Setelah peserta didik kita menuliskan pengalaman mengajar mereka, nah mereka akan merefleksikan atau kakak-kakak semua untuk kesepakatan kelas kita bersama supaya kelas kita ini diberikan kenyamanan dan ketenangan, kita menyesuaikan kesepakatan kelas kita. Yang pertama ada menyalakan kamera on cam ya kakak-kakak. Jadi di saat kita memulai pembelajaran kita pada sesi tatap maya sekarang sampai akhir, mohon kakak-kakak untuk on cam kamera. Setelah itu mematikan mikrofon kakak-kakak dan hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal wajar kakak-kakak. Ya, gangguan teknis ini mungkin di antara kita ada yang mungkin lampunya mati, sinyalnya susah di situ, nggak jadi masalah kakak-kakak. Yang penting kakak-kakak tetap masuk ke Zoom tersebut sehingga kita sampai selesai bersama-sama. Lanjut kakak, tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan luasnya yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhir pelatihan kita yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesi sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan capaian pembelajaran khusus atau modul kita. Setelah menyelesaikan modul refleksi, untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu. Yang pertama yaitu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua ada mengimplementasikan, menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda.
Jadi tujuan dari sisi kita kali ini adalah kakak-kakak semua. Yang pertama, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Jadi kakak-kakak semua, sebelum kita masuk ke Zoom Meet yang kali ini, kakak-kakak sebelum itu pasti ada yang modul yang akan kakak-kakak baca di LMS-nya. Saya ingatkan kembali LMS-nya, tolong dilihat kakak-kakak sehingga kakak-kakak tidak tercecer nanti dalam pembelajaran tatap mayanya berikutnya ini. Jadi agenda kita yang pertama, kakak-kakak mereview framework dan model tulisan refleksi. Yang kedua, tulisan refleksi 3 babak. Ini agenda kita. Yang kelima, tadi sudah kita laksanakan 5 menit pembukaan, pengingatan, kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. 10 menit nanti mereview framework dan model tulisan refleksi framework Borton. 10 menit lagi yaitu review framework dan model tulisan refleksi framework Gibbs. 20 menit kakak-kakak nanti mengerjakan atau tulisan refleksi 3 babak. Babak yang pertama, tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Babak kedua ada 20 menit juga kakak-kakak berbagi refleksi. Tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. 20 menit babak ketiga, kesimpulan dan rencana tindak lanjut kita kakak-kakak semua. Lanjut kita review framework dan model tulisan refleksi. Di sini ada framework Borton. Apa, terus apa, sekarang apa. Jadi nilai orientasi guru PJOK dalam pembelajaran ini, guru adalah individu yang memiliki cara pandang dan keyakinan yang berbeda-beda sebagai hasil bentukan dari pengalaman hidupnya masing-masing di masa lalu. Cara guru bereaksi dan memberi respon pada tuntunan tugasnya juga akan mencerminkan salah satu kepercayaan dan keyakinan tertentu, termasuk dalam hal bagaimana memahami dan meyakini mata pelajaran yang diajarkannya. Setelah itu, ada guru melihat mata pelajaran yang harus diajarkan secara tunggal makna, tetapi ada juga yang melihatnya secara multi makna. Sebagai contoh, seorang guru matematika ada yang melihat pelajaran matematika adalah pelajaran yang mengajarkan tentang cara-cara berhitung semata-mata, tetapi ada juga yang melihatnya dari kacamata yang lebih luas, misalnya bahwa matematika adalah pelajaran tentang cara berpikir matematis sebagai sarana untuk memecahkan masalah kehidupan yang lebih efektif. Dari situ kita dapat membayangkan bahwa cara guru-guru di atas mengajarkan matematika tentu akan berbeda kakak-kakak. Demikian juga dengan guru PJOK kakak-kakak. Keyakinan guru tentang apa yang harus dipelajari anak dalam PJOK dan bagaimana mata pelajaran PJOK itu harus dilaksanakan, dipandang guru PJOK secara berbeda. Bahkan perbedaan keyakinan dalam PJOK kemungkinan akan sangat besar terlihat. Sebagai akibat dari sejarah perkembangan PJOK itu sendiri yang sangat dinamis. Apa saja perbedaannya? Dan bagaimana kita memahami perbedaan tersebut akan bisa tertangkap dari penjelasan-penjelasan selanjutnya di bagian ini kakak-kakak semua. Tetapi hingga ke titik ini, marilah kita sepakati bahwa keyakinan guru yang berbeda tentang makna dan esensi PJOK tersebut kita namakan sebagai orientasi nilai guru atau NOG yang merupakan terjemahan dari TVO dalam bahasa Inggris sebagai singkatan dari
teacher value orientation. Orientasi nilai dalam PJOK dipercaya merupakan pendorong utama mengapa guru memilih orientasi pengajarannya ketika mengajar PJOK, sehingga sering disebut sebagai penentu pengambilan keputusan kurikuler dalam kurung keputusan tentang apa yang harus diajarkan dan perubahan apa yang harus ada pada diri peserta didik tentang PJOK. Dengan kata lain, orientasi nilai guru adalah sistem kepercayaan guru yang membentuk nilai-nilai mereka tentang konten apa yang diajarkan, bagaimana hal itu diajarkan, dan sampai batas mana konten tersebut dipelajari peserta didik. Dengan demikian, orientasi nilai terdiri dari struktur kepercayaan atau filosofis yang dapat didefinisikan secara operasional dalam lingkungan pendidikan dan dilihat sebagai perspektif guru tentang pengajaran. Perspektif tentang pengajaran disebut sebagai seperangkat keyakinan dan niat yang saling terkait yang memberikan arahan dan pembenaran tentang tindakan guru dan dalam pengambilan keputusan kurikulernya. Kerangka teoritis orientasi nilai pendidikan jasmani menurut Ennis dan kawan-kawan menyediakan lensa untuk melihat keyakinan guru tentang pengajaran dan pembelajaran. Orientasi nilai mencerminkan keyakinan guru PJOK tentang apa yang harus dipelajari peserta didik. Bagaimana peserta didik harus terlibat dalam proses pembelajaran dan bagaimana pembelajaran harus dinilai. Selanjutnya kakak-kakak ada Ennis dan Chen 1993 dan Jiwet et al 1995 menggarisbawahi bahwa terdapat 5 nilai orientasi guru dalam PJOK. Antara lain nilainya yaitu yang pertama disciplinary mastery atau DM, penguasaan materi atau disiplin ilmu kakak-kakak. Yang kedua ada yang namanya learning process atau disingkat LP. Proses yaitu adalah proses pembelajaran. Yang ketiga adalah self-actualization, singkatan dari aktualisasi diri. Yang keempat ada ecological integration, itu adalah integrasi ekologis kakak-kakak. Yang kelima, yang terakhir social responsibility, tanggung jawab sosial. Jadi ada 5 nilai orientasi guru dalam PJOK yang disebut Ennis dan Chen 1993 dan Jiwet et al 1995. Kelima nilai orientasi ini berdampak pada perencanaan kurikuler dan pengambilan keputusan dalam pendidikan jasmani karena mengarah pada prioritas pendidikan yang berbeda. Orientasi nilai juga mempengaruhi para perumus kurikulum PJOK, termasuk pada kurikulum Merdeka yang baru dan kurikulum sebelumnya. Kakak-kakak guru PJOK semuanya, mudah-mudahan kakak-kakak dapat memberikan kesan tentang perbedaan nilai orientasi pada perumus kurikulum PJOK di Indonesia dari waktu ke waktu, termasuk membedakan antara orientasi nilai yang terdapat pada kurikulum 2013 dan kurikulum mereka yang berlangsung sekarang. Nah kakak-kakak, untuk melakukan hal itu silakan pelajari dulu kelima orientasi nilai kunci yang dikemukakan oleh Ennis dan kawan-kawan, karena hanya dengan memahami makna dari setiap nilai tersebutlah guru dapat memberikan kesan-kesan tentang nilai orientasi yang dianut. Berikut adalah uraian tentang makna dari masing-masing kelima nilai orientasi tersebut, yaitu yang pertama yang tadi adalah disciplinary
masteri atau penguasaan materi atau disiplin ilmu, kakak-kakak. Disiplinary misteri biasanya disebut juga sebagai disiplin akademik. Disiplin akademik merupakan bentuk, kakak-kakak, orientasi paling tradisional dalam perkembangan kurikulum, di mana fokus utamanya adalah mengajarkan peserta didik untuk menguasai materi pelajaran. Dalam pendidikan jasmani, guru dengan DM memprioritaskan mendidik peserta didik untuk mempromosikan kemahiran mereka dalam keterampilan fisik dan kebugaran serta pemahaman konten kurikulum yang berpusat pada peserta didik. Konten pembelajaran mengarah pada gerakan mulai dari yang paling sederhana hingga yang lebih kompleks, seperti yang digunakan pada tarian, berenang, senam, olahraga, tim, dan kegiatan kebugaran. Selain itu, pendukung disiplinary misteri ini menekankan pengetahuan fisiologis dan biomekanik. Yang kedua ada yang namanya learning process, kakak-kakak, yaitu proses pembelajaran. Orientasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini menyoroti prinsip-prinsip pembelajaran bagi peserta didik untuk belajar penerapan pengetahuan dan perkembangan belajar yang sistematis di luar kinerja belajar yang terampil, kakak-kakak semua. Dengan demikian, orientasi learning process membantu peserta didik menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dalam mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru. Dalam pendidikan jasmani, guru yang menempatkan nilai tinggi pada orientasi LP berusaha membuat lingkungan belajar menarik dan menyenangkan dengan membiasakan peserta didik belajar bagaimana cara belajar dan menerapkan pengetahuan sebagai pusat dari isi pendidikan jasmani daripada membiarkan mereka belajar hanya apa yang diajarkan. Kesempatan belajar tersebut memungkinkan peserta didik untuk menerapkan pengetahuan mereka sebelum pada konsep masalah pembelajaran baru. Yang C ada yaitu self-actualization atau aktualisasi diri, kakak-kakak semua. Orientasi SA lebih berfokus pada peserta didik dengan pendekatan humanistik dengan cara membangun harga diri yang positif, rasa keberhasilan, dan kenikmatan dalam belajar. Rencana untuk memelihara pertumbuhan pribadi peserta didik adalah tujuan akhir dari pendidikan jasmani mereka. Peserta didik sebagai individu bertanggung jawab untuk mengidentifikasi tujuannya sendiri, untuk mengembangkan keunikan pribadi, dan untuk membimbing pembelajaran pribadi. Guru pendidikan jasmani dengan kecenderungan berorientasi nilai self-actualization berusaha mengembangkan karakteristik dan kemampuan peserta didik dalam bersikap mandiri, bertanggung jawab, dan selalu mempertimbangkan kebutuhan dan minat individu. Yang keempat yaitu ecological integration atau integrasi ekologis, kakak-kakak. Orientasi ini didasarkan pada pendekatan holistik untuk kurikulum seimbang yang memberikan pertimbangan yang relatif sama untuk kebutuhan peserta didik, materi pelajaran, konteks pendidikan, dan masalah sosial. Orientasi ecological integration mendorong peserta didik untuk mencari makna pribadi mereka melalui berpartisipasi dalam berbagai kegiatan fisik, menguasai pengetahuan gerakan, dan meningkatkan kepekaan terhadap kehidupan mereka sendiri. Dengan demikian, kakak-kakak semua, orientasi nilai EL atau ecological
integration pada dasarnya tumpang tindih dengan orientasi nilai SA dan SR dalam hal memenuhi potensi manusia, individu, dan perubahan sosial. Guru dengan orientasi EL lebih memfokuskan perhatian pada menjaga keseimbangan antara kebutuhan peserta didik, kebutuhan kelompok, dan tuntunan materi pelajaran untuk mengintegrasikan materi pelajaran, pengembangan pribadi peserta didik mereka, dan pencapaian tujuan sosial budaya yang dapat diidentifikasi sebagai sama pentingnya dalam kurikulum. Yang terakhir, kakak-kakak, yang kelima yaitu social responsibility atau tanggung jawab sosial kakak-kakak. Orientasi SR berevolusi dari orientasi rekonstruksi sosial dalam kerangka teori orientasi nilai asli. SR dihipotesiskan lebih konsisten dengan tujuan guru yang dinyatakan dengan prioritas tinggi untuk kurikulum daripada rekonstruksi sosial. Kurikulum berdasarkan orientasi SR diarahkan pada kebutuhan masyarakat di luar kebutuhan individu. Kurikulum yang menangani masalah sosial akan menekankan pada peningkatan kesadaran akan kebutuhan sosial dan peran peserta didik sebagai agen perubahan, kakak-kakak semua. Pendukung SR mengembangkan strategi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik, yang menyenangkan, kesetaraan, dan keadilan sosial untuk berkontribusi pada perubahan sosial. Dalam orientasi ini, aktivitas fisik dan olahraga diakui sebagai sarana untuk membantu peserta didik belajar menyelaraskan kebutuhan individu mereka dengan kebutuhan masyarakat mereka. Sebagaimana hal yang dengan model pembelajaran guru PJOK Indonesia, idealnya memandang nilai orientasi model sebagai kekayaan khazanah PJOK. Marilah kita akui bahwa PJOK yang kita geluti ternyata memiliki muatan nilai yang teramat kaya. Kita tentu harus memandang bahwa tidak ada orientasi nilai yang dianggap paling efektif karena yang kita hadapi di dalam kelas adalah peserta didik yang memiliki berbagai dimensi kemanusiaan. Tidak bisa menganut semangat one size fits all seperti halnya gaya mengajar yang menurut Moston tidak dianjurkan untuk dijadikan idola oleh guru PJOK. Yang harus guru lakukan adalah kakak-kakak semua, kuasai semuanya, pelajari secara sungguh-sungguh setiap langkah penerapannya. Dan setiap guru akan menemukan peluang untuk menjadi ahli pada semua orientasi nilai di atas, terutama untuk digunakan untuk mendidik seluruh peserta didik kita, kakak-kakak semua. Sebagai guru PJOK, kita juga kakak-kakak akan menyadari bahwa setiap orientasi tentu memerlukan satu kesadaran yang utuh tentang keyakinan kita terhadap PJOK. Yang mana secara definitif PJOK adalah kakak-kakak alat untuk mendidik peserta didik menjadi lebih utuh dan total sehingga wahana untuk mencapainya memerlukan keutuhan kompetensi dari para gurunya. Oleh karena itu kakak-kakak semua, kuasai dan sadarilah kelebihan dan kelemahan dari setiap orientasi ini. Memanfaatkan kelebihannya, kurangi aspek lemahnya, jadikan semuanya unggul, digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan pendidikan anak bangsa, menjadi dewasa, menjadi berkemampuan utuh dalam menghadapi tantangan abad 21 dan abad selanjutnya. Jadikan PJOK sebagai wahana yang strategis untuk menyiapkan peserta didik kita terampil
mengelola hidupnya di masa mendatang, serta mampu meraih kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan dewasa mereka, kakak-kakak semua. Untuk kepentingan jangka pendeknya, kakak-kakak, marilah kita tunjukkan kepada dunia bahwa mata pelajaran PJOK bukan merupakan mata pelajaran yang dapat dipandang remeh karena keterbatasan manfaatnya bagi peserta didik. Justru kakak-kakak semua guru harus mampu menunjukkan bahwa PJOK adalah pelajaran esensial bagi kehidupan anak, karena melalui PJOK kita dapat membekali peserta didik dengan kemampuan yang utuh, termasuk membangun jiwa dan badan anak, sehingga memenuhi amanat yang termaksud dalam lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya, yaitu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Dengan demikian, kakak-kakak semua, kita harus memiliki kepercayaan kuat bahwa pendidikan tidak utuh jika tidak dilengkapi oleh mata pelajaran PJOK. Dan satu-satunya pendidikan yang utuh hanyalah PJOK. Atas dasar kepercayaan itulah kita harus mengadopsi orientasi nilai pendidikan jasmani secara utuh dan menyeluruh, kakak-kakak semua. Lanjut. Di sini ada framework GRIPS, ada descripts, tanda tanya, evaluasi, tanda tanya, konklusi, tanda tanya. Balik ke deskripsi lagi. Jadi di framework dalam penulisan refleksi, di sini kakak-kakak ada 3 babak. Yang pertama, mari kita baca kembali tulisan ibu bapak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak semua di LMS. Setelah itu kakak-kakak, yang kedua, menurut kakak-kakak semua, seberapa dalam tulisan refleksi saya? Betulkah itu sebelum refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan, kakak-kakak semua. Mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak tersebut. Sampai di sini kakak-kakak bisa dimengerti kakak-kakak semua? Dari pengalaman yang kakak alami, kemudian apa tindak lanjut kakak? Silakan kakak Wid. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, Kak Aris di sini nih, maaf ya. Pertama saya ingin menyampaikan, ini agak melenceng dari materi sedikit gitu. Pertama, mungkin kelalaian saya juga, kurangnya literasi gitu ya. Jadi saya kemarin itu agak ketinggalan dari apanya. Saya pikir kan, saya tidak membaca, tidak tahu kalau ada kegiatan, ada waktu ditentukan untuk mengerjakan tugas ini. Karena memang ya, karena kebetulan kita sudah sore, saya nyampe di Padang udah jam setengah 4 adzan maghrib gitu. Jadi, nah sekarang ini saya agak keteteran ini sebenarnya gitu. Ternyata Kak Aris sudah masuk di yang materi yang ketiga. Saya lihat, saya buka yang titik hijau yang di barisan yang kedua, ternyata saya tidak bisa masuk. Ternyata itu saya lihat materinya udah framework gitu kan. Jadi terus ini apa ya? Maksudnya itu bisa dikejarkan enggak Kak Aris? Mungkin ya agak sedikit melenceng ini bagi teman-teman, mungkin banyak juga yang ini bisa dikejarkan. Saya sambil mendengarkan ini, saya melalui HP, ternyata dengan laptop saya nggak bisa. Saya buka aja dengan Quizlet, dengan link yang sudah Kak Aris buka tadi dari link yang di grup. Nah, jadi saya pertama minta maaf karena memang terlambat.
setelah itu ini lagi mengerjakan, jadi kurang fokus jadinya ini Kak Aris. Ini Nggak waktunya apa-apa, memang Kawit. bagaimana ini? Apa kita memang waktunya ada tentuan dari pusat atau bagaimana ini Kak Aris? Kalau ketentuan dari pusat tidak ada, Kawit. Kita yang kalau untuk Zoom harinya udah ada ketentuannya, Kawit. Iya, saya lihat Itu ya tadi saya lihat di ah, titik-titik yang hijau itu ada tanggalnya tanggal 12 misalnya tanggal sekian iya, itu ya. iya. Saya baru Kalau lihat, itu makanya kurang literasi saya gitu. iya Saya nggak kurang apa-apa, Kawit. literasi. Namanya kita baru kan, nggak apa-apa, Kawit. Ah, Dan jadi banyak yang ketinggalan ini saya jadinya gitu. Jadi kurang paham yang tadi materi yang ya, Kak Haris yang sampaikan. bulat Saya, yang hijau itu, Kawit, yang nomor 2 itu yang kemarin tuh, Kawit. oh itu Ini yang yang kemarin. Oh pantesan tidak. jadi yang pertama itu kan masa orientasi Kakawit mendengarkan yang Yang bersama-sama kita dari pembukaan. pusat. Ah iya. Oh iya iya Ah, iya. 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 Cuman sesi tata maya kita emang baru yang kedua ini, tetapi itu yang ketiga Hmm, dari itu. Nggak iya apa-apa, iya. Kawit, biasa aja itu, Kawit. Yang penting kita di sini saling apa namanya, saling belajar lah. Kalau emang Kawit agak sedikit Bang Roni keteteran, bagaimana Bang Roni? Bang Roni ya. bisa mengikuti Bang Roni tadi malam Bang Roni nelfon Wiwi. Pak Faris bagaimana Pak Faris? Udah selesai tugasnya Pak Faris? Tadi malam dari lihat tuh dari kerjaan. Ya, Oh, ini nanda buat belum belum kerjakan ini keteter. Jadi kalau untuk Kak Aris, ini materi yang Kak Aris kasih sekarang ini kita bisa dapat bahannya enggak Kak Aris? Ada di modul kakak masing-masing nggak kakak? Itu Oh ada di iya iya. situ. Bisa kakak Wit baca aja, bisa kakak Wit itu download atau print, terserah kakak Wit. Yang penting mana kakak Wit nyaman aja. Kalau emang Hmm, sekedar membaca kakak Wit ingat atau nyaman nggak apa-apa, nggak jadi iya masalah. iya iya. Nah, Oke, maaf sedikit melenceng mungkin dari materi yang Kak Aris sampaikan gitu. Jadi ya nggak boleh lebih ingat lagi kan. Jadi saya pikir kan kegiatan ini pas saat kegiatan terus nanti ada di ya udah nanti ada waktunya tidak ditentukan, ternyata ada sampai jam berapanya. Ini saya mengerjakan centang hijau tapi cuman ada di situ korek apa gitu setelah yang saya kerjakan gitu, tapi nggak tahu lah pokoknya saya kerjakan aja dulu gitu. iya. Terima kasih. Yang penting ada centang hijau. Ya, Iya. kakak-kakak, karena waktu azan masuk, kita break sebentar ya kakak-kakak. Iya, iya.
Bisa kita lanjutkan kembali kakak-kakak? Ya, silakan Kak Aris, silakan. Jadi di framework Borton ini sedikit ketinggalan nih kakak-kakak. Jadi sebelum kita masuk ke framework Gibbs tadi, kita di sini ada yang namanya apa, terus apa. Tunggu sebelum ini. Apa, terus apa, sekarang apa. Ya, jadi kita kakak-kakak peserta didik pada tahap what, apa itu, peserta didik akan menuliskan kakak-kakak pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Peserta didik mengembangkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka, dan tindakan apa yang akan mereka lakukan kakak-kakak semua. Setelah itu ada yang namanya terus apa, so what. Jadi peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya kakak-kakak. Ada dua cara yang direkomendasikan di sini, yaitu analisis dan perenungan. Saat peserta didik melakukan proses analitis memang sangat bermanfaat, namun ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan nilai dan perasaan hanya akan bisa didapatkan lebih dalam jika peserta didik melakukan perenungan, bukan sekedar dianalisis. Pada tahap sekarang apa atau know what, peserta didik akan dibantu kakak-kakak oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Fokus framework ini ada pada peserta didik kakak-kakak, di mana guru lebih memfasilitasi daripada menginstruksikan. Di sini Borton mengambil sudut pandang guru pada frameworknya yang akan memfasilitasi pembelajaran peserta didik. Framework ini sangat mempengaruhi bagaimana sebuah refleksi dilakukan oleh peserta didik kakak-kakak semua. Masuk tadi ada deskripsi, evaluasi, konklusi, tanda tanya lagi menurut frame Gibbs. Jadi di sini deskripsi ini apa yang terjadi kakak-kakak. Setelah apa yang terjadi, lalu masuk ke perasaan. Yang tanda tanya yang setelah deskripsi. Perasaan itu apa perasaan yang ada? Setelah apa yang terjadi, perasaan kita, apa yang terasa sama kita? Apa perasaan yang ada? Setelah di situ kita akan mengevaluasi kakak-kakak. Apa yang baik atau yang buruk yang terjadi pada perasaan kita tersebut. Setelah itu kakak-kakak, setelah evaluasi kita menganalisis. Jadi setelah mengevaluasi kita menganalisis makna atau arti yang didapat dari pengalaman kita setelah mengevaluasi kejadian hal yang buruk yang terjadi tersebut. Setelah itu konklusi. Konklusi itu apalagi yang bisa dilakukan. Setelah menganalisis kakak-kakak semua, kita ke konklusi apa yang bisa kita akan lakukan di saat setelah itu. Nah, jadi setelah yang terakhir konklusi, ada yang namanya rencana tindak lanjut atau RTL kita kakak-kakak. Jadi rencana tindak lanjut kita itu apa setelah itu? Setelah memulai dari deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, konklusi, setelah itu yang terakhir rencana tindak lanjut kita sebagai guru kakak-kakak. Jadi yang di sini ada yang kita perjelas. Yang pertama deskripsi. Siklus ini dimulai dengan pengalaman konkret.
Karena Gibbs percaya bahwa belajar terus datang dari pengalaman. Hampir sama dengan Frank Borton, kakak-kakak semua, pada tahap Watts, Gibbs menyarankan kita untuk menggambarkan apa yang terjadi saja, bukan untuk membuat penilaian ataupun membuat kesimpulan, kakak-kakak semua. Dalam tahap deskripsif ini, proses adalah mengidentifikasi satu peristiwa yang dialami seseorang saat itu. Yang kedua, kakak-kakak, ada yang namanya perasaan. Pada tahap kedua adalah mengidentifikasi apa yang terjadi, menjadikan pikiran dan perasaan seseorang. Pentingnya mengenal dan mengakui perasaan dan emosional yang muncul saat sesuatu terjadi menjadi tahapan penting untuk melanjutkan ke tahap siklus berikutnya. Jika hal ini tidak dilakukan, maka perasaan akan mendominasi dan bisa jadi akan menghambat pembelajaran selanjutnya, kakak-kakak. Pada tahapan ini hanya perlu untuk membuat daftar perasaan saja dan tidak untuk menganalisisnya. Berikut tahap evaluasi. Tahap ketiga evaluasi adalah di sini kita mencari apa yang baik atau buruk dari pengalaman tersebut. Biasanya ada kecenderungan kakak-kakak semua untuk fokus pada hal-hal buruk. Jadi usaha perlu dilakukan untuk memikirkan hal baik apa yang didapatkan dari pengalaman tersebut sebelum berfokus pada hal buruk tersebut. Karena tidak semua hal dalam suatu kejadian itu mungkin buruk. Pasti ada yang baiknya, kakak-kakak semuanya. Berikut ada yang namanya analisis. Analisis ini adalah tahapan kunci di mana waktunya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam situasi tersebut. Tahap ini hampir sama dengan framework Borton SWOT, kakak-kakak semuanya. Bagaimana seseorang mencari beberapa pemikiran kritis dan berhenti sejenak untuk mempertimbangkan pengalaman jika memungkinkan, dilihat dari perspektif yang berbeda. Pada tahap ini juga memasukkan ide dan perspektif dari luar pengalaman untuk membantu analisis. Misal pengalaman dari orang lain yang sudah pernah mengalami atau pendapat orang lain dengan sudut pandang yang berbeda. Tahap ini bisa diartikan sangat luas karena tidak membatasi individu dan menganalisis dengan cara tertentu dan diberi kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkan. Terlepas dari bagaimana itu dapat ditafsirkan, kakak-kakak semuanya, pada tahapan ini mendorong seseorang menganalisis secara menyeluruh tentang apa yang mungkin atau mungkin tidak terjadi dalam pengalaman tersebut. Jadi kesimpulannya, kakak-kakak, yang kelima, kesimpulan setelah menganalisis situasinya, tahap kelima adalah sesuatu yang dapat disimpulkan, di mana ini juga hampir sama dengan tahapan SWOT sebelumnya. Pada framework Borton, ada tingkatan cara membuat kesimpulan. Yang pertama dalam pengertian secara umum, dan kedua pada tingkatan individu. Setiap kesimpulan yang dicapai diharapkan akan lebih terinformasikan dengan lebih baik. Berikut yang keenam, kakak-kakak. Rencana tindak lanjut atau RTL. Tahap keenam ini dan terakhir setelah belajar dari pengalaman dan mempertimbangkan apa yang akan dilakukan. Jika situasi serupa muncul lagi, apakah ada hal-hal yang akan dilakukan berbeda atau sama?
pada tahapan ini proses reflektif tidak akan lengkap tanpa menyatakan rencana tindak lanjutnya. Tahap ini hampir sama dengan tahapan NOWAT kakak-kakak semua. Dalam framework Borton, berikut ini adalah beberapa contoh pertanyaan yang dapat dijadikan acuan untuk menganalisis atau menulis sebuah refleksi. Kakak-kakak semua dapat menggunakan dan memodifikasi pertanyaan yang ada sesuai dengan kebutuhan saat melakukan proses menulis refleksi tersebut. Di sini kakak-kakak ada tulisan refleksi 3 babak kakak-kakak. Mari kita baca kembali tulisan kakak-kakak pada LMS terkait apa yang kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak semua. Menurut kakak-kakak, seberapa dalam tulisan refleksi saya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Lanjut kakak-kakak, masuklah ke dalam slide yang disediakan dan silakan masuk pada slide yang sudah tersedia nama kakak-kakak semua nanti kakak-kakak. Silakan kakak-kakak menulis atau memperbaiki dari tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Gunakan pertanyaan-pertanyaan panduan dari modul pada bagian deskripsi framework grip study kakak-kakak semua. Jadi pertanyaan pemantiknya ini kakak-kakak, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Apa bukti pengalaman saya terkait orientasi tersebut? Di sini ada 4 menit ya kakak-kakak. Tunggu, saya akan membagikan linknya ke kolom chat kakak-kakak. Mengarangku yo agak susah ya Kak Aris ya. Susah banget, susah ini dulu susah payah ayo Kaiwan tanya wali kawan. Itu kakak-kakak boleh mengisi sesuai namanya. Kalau tidak ada namanya di situ bisa kakak-kakak klik aja nanti yang slide yang kosong itu kakak-kakak semua. Kakak-kakak saya izin sebentar ya kakak-kakak. Ini pandai mengarang awi. Mana tuh Pak Roni? Kak Wi, selain guru olahraga Indonesia. Iwan, ndak boleh cemburu. Awak mengarang mana pandai wan, wajar itu wan. Wan, aja tunjuk kawan. Kan itulah makasih awak. Kalau mengarangku yo susah-susah payah, awak sampai ke serius ya mau. Iya. Awak lebih sentuh wak, biar orang nengah kan baru mengarang wak. Kan itulah Pak. Mana kan ditulis kok ya? Iya, tentu kan dia lah. Awak jawab ke lah, apa aku nulis kok. Tentu nak kau tekan dah. Sesuai namanya. Ya, Bibi aja. Tak ada nama yang Pak dah. Lalu. Iko saya temping lah kak. Kak beton ni nampak dekat kak.
buka link eh. Nggak tahu Kak pakai handphone gini kuan ah. Oh, wah, iya sembah susah tuh mau tuh tambah susah mengarang deh. Iya, tapi karena itu mah apa namanya tuh? Buka alun siap le do. Tuh nggak bisa buka yang dia foto do. Sama awak tadi itu lo tuh masuk buka handphone wak kajan masih itu tadi lo. Nah itu makanya aku sedang maisi lu poste lah ya. Ya, handphone ko agak payah kamu cari ya. Lawi. Capek lawan, buat lawan, bagi kakak wan. Oh, kapal lo lah buntu ah. Ampun ada. Tuan. Kira citanya nih. Met, tolong Kak Cep. Cuca lihat di grup Pak Bu Iko keluar yang tampilannya dewa. Ada kan isi kok? Nah, tampilan yang di Wan yang keluar. Buat tekan link tadi kok keluar. Unit access message. Iya. Kak Alun bisa membuka karena Alun tiap lah. Kece. Kamu atau wan, wah turun awak buka. Kece series ada nama seorang bama kasih nama seorang tadi. Oh, ada buka aja. Suruh ada kan tunang keluar, itulah keluar. Iwan, kalau Alun selesai modul yang sabalunnya tidak bisa dia awak mau jawab modul yang berikutnya kudu. Bana tuh kawin. Awak itu lu tadi tuh mah. Iya. Hari kak itu kaja kira setengah 2 balik lo kecik aku lagi malam kan lagi bisa jo. Ketua hari. Ketua hari. Hari bagi kak jawaban hari ya. Apa kan Jawabannya ditekan apa, itu Kak? ketua? Nggak ada keluar apa tekan belajar radio kok? Tidak bisa do Iwan itu tuh tandanya Iwan dalam bisa membuka Iwan sama apa handphone atau laptop ini. Sama laptop. Awal lah siap mengajar yang tinggal tadi tuh. Iya berarti mungkin Alun bisa Iwan leka kayak gitu loh dari tadi tuh mah itu juga keluar Wah, yalah siang yang mah tinggal ada waktu itu ya. Aduh yang Alun tinggal Iwan Alun selesai itu. Maiwan, coba Maiwan cari di samping tuh. Bang buka semua modul. Beko suruh ke bawah. Beko di checklist hijau terakhir Bang Wan. Ayo. Klik yang di bawah itu. Checklist hijau terakhir di di yang Latipo di 1.1C2 kok. Ala checklist dari atas sampai ke bawah sampai yang disebut syadis kok yang tapi zoom kok. Arimu Faal. Iyo. Jawabannya kawan atau Bisa jawabannya? Bisa bisa awak basobok dah. Cak basobok le. Jadi dia masing-masing tahu. Jadi awak samuk pas Yaris kau masuk awak samuk. Enggak, model kosnya Patang kebetulan Wak yang jawaban yang contoh yang jawaban dari Kak Patang tuh. Awak kopikan ke Word. Iyo, tapi itu kan nak basobok dari tadi soal yang akak buat itu do Arimu Faal. Berarti Kak aduh tuh di bawah itu Kak selanjutnya yo. Beko tuh ada di bawahnya Cik Kak. Aduh tuh. Oh yang ke Patang, berarti Kak di Alun siap leko doko Kak masih refleksi kojo baru Arimu Faal. Iya tuh. Siapa tuh dulu Kak? Nah, beko tuh di bawahnya ada beko tuh. Soalnya beko dibuat ada tuh ada jawabannya. Tadi ketika nan. Aku tanya Cik itu. Kita simet Pak Arimu Faal lagi aja tujuan Kak Wira gitu ya. Pak Met. Kakak gitu tuh di bawah. Ketua. Iya kan? Baiklah kakak-kakak, apakah ada yang sudah siap kakak-kakak? Kak Aris. Arimu Faal. Iya Kak Wid. Iya ya Kak Iwan.
ada Hari Mufaal, kopian aku jawaban dari Mufaal itu sadonya ke Kak Wiwat. Kawit, kini Wak, mohon maaf, kini Wak dengan apa Kak saja Iwan. nyala HP. Kebetulan kini ada celia Oh, lewat apa? anak kawan. Jadi itu makanya tadi Wak pakai laptop di sekolah. Jadi kita izin Wak tadi itu di grup tadi itu. Pengkematian kamera. Iya keluar. iya. Ayolah Beko. Kalau ada Beko Wak kirim Beko. Kak Aris, Baikkan. Kak Aris, Kak Aris. Ya, izin Kak Win mematikan mikrofonnya sedikit Kak Win. Teman kita ada Kak Iwan, Kak Aris. Apa Kak Iwan? Setelah ditekan link yang Kak Aris kirimkan tadi, awak kirim ke grup fotonya. Apa kata tuh tampilannya? Ya mah Kak Iwan. Lah kirim di grup. Coba saya lihat di grup. Nah, dikirim di grup Kak Aris. Apa kata tuh tampilannya yang Kak dibuat? Iya Kak Iwan, buat aja situ message opsional. Oh, baru tekan request access. Iya. Oh. Berarti jawabannya sesuai pertanyaan pemantik kok, Kak Aris? Jawaban yang di situ tuh sesuai dengan pertanyaan pemantik yang 3 kok, Kak Aris? Ampun. Bu enak Kak Cik Wan. Aduh kau. Tapi ampun. Telah Kak Wan. Sakit malah ya. Payu wak tempat si Wan. Kau di mana gini kau? Sekolah di mana nih? Ayo. Jadi Kasih tuh ya. Si Wan. Halo Bu. Alun do Pak. Pannya kan ibu. Kerja semuanya. Bakar kan Maiwan kotopannya lain tuh Pak. Pulang mau kasih Wan Ari Santiang. Gue jadi what Maiwan. Beko. Di grup. Ipit, keluarkan jawaban Ipit. Jawaban apa? Kak Wiwi, dia jalan lele, ambo jalan. Ipit tahu ndak Kak ketinggalan gini kok. Kak ketinggalan gini wah. Oh, Kak Wiwi ketinggalan ambor bawa jalan. Apa orang ketinggalan? Kasing. Kirimnya Si Aris ada ke radio yang juga Wak. Nyona Santiago Iwan nomor ini. Ari, cepet lari. Kak Ratu Calah kau dua gaptek lo tuh. nomor rekening kiriman. Ade, Tuan misi. Alah. Bisa azum kasih desi warna lewat duduk sampai yang ada buaya lo lewat. Lo gimana Kak Iwan? Atau kita PR tukar Karis. aja pakai jambot gimana? PR lah Karis. Saja bilang ada PR. PR bisa cari si Wana. Ikut kelebihannya guru olahraga. Langsung PRG Aduh PR dia diminta. Karis bisa PR deh tuh mon. Iya PR gini Karis. Kita buka aja di Jambor ini Kak. Tantu. Boleh kakak semua? Yang link pertama itu kayaknya kesalahan sistem tadi.
Di Berarti link situ aja kedua jawab. Saya, di link kedua aja. Pertanyaannya sesuai pertanyaan teman tuh. Iya, pertanyaannya. Aduh. Gak ada pilihannya, bantuan dari teman. Itu pribadi kita kakak Taiwan. Bagaimana kita apa kecenderungan nilai orientasi saya? Boleh kakak. Kayak wants to be millionaire Karis kalau ragu kan ada 3 bantuan. Kakak dah tahu Doris. Bisa. Jawaban pasti atau PR gitu. Ayo kakak, sedikit batas. Cepet lawan, ben nyokak cie. Ini siapa yang ngirim? Kawit. Oh, Mawati. Sudah. Mantap sudah oke. Bagus. Di sini buat ya kak, itu kan ada 3 soal pemantiknya. Nah, jadi kakak buat yang misalnya 1, 2, soal nomor 1, soal nomor 2, ketiganya kakak. Bisa awak zoom nih sampai yang ke Aris aja lah. Iya. Tentu di diriku dong. Ayo kakak. Oke. Kari. Ya, bisa dimatikan mic-nya Kapit. Bisa matikan, oke. Iya, matikan dulu Kapit. Apa Kak Iwan? Kan lah ada kawan awak yang membuat pertanyaan tuh. Apakah Iko hanya refleksi untuk melihat pertanyaan jawaban dari kawan-kawan mewakili atau Beko pertanyaan Iko masuk ke pembahasan di LSM awak? Di LMS awak? Iko kan pengalaman awak seorang Kak Iwan. Jadi boleh melihat sebagian punya teman ini. Tetapi kan pasti dia ada berbeda. Yang kita lakukan di sekolah, diri kita dengan kakak-kakak yang lain pasti ada bedanya Kak Iwan. Cuman konsepnya kalau kita lihat boleh Kak Iwan dipersamakan persepsinya boleh. Cuman tetap ada pembedanya Kak Iwan. Makasih Ambo tuh Karis. Apakah Beko pertanyaan yang Ikoko ada di tugas LMS awak atau hanya sebagai sharing di Zoom gini kok seperti yang kemarin kan itu? Oh, yang ini sharing di tatap maya kita Kak Iwan. Tapi tidak tutup kemungkinan juga Kak Iwan, ini ada kaitannya nanti di LMS kita bagaimana cara kita, soalnya kita ini kan sedang diawasi oleh orang BGP. Kita dilihat dengan orang BGP bagaimana jawaban-jawaban kita baik di tatap maya atau di LMS itu terlihat Kak Iwan. Siap. Terima kasih Karis. Iya Kak Iwan. Boleh kakak-kakak, kalau yang sudah siap, yang pertama menegaskan kesepakatan belajar sebelum pembelajaran dimulai. Ya bagus ini kakak. Ini siapa yang buat Kak? Kak Pet Mawati itu? Iya Kak, boleh dong Kak open mic Kak Pet.
Berikutnya ada keyakinan dan sikap mendasar yang dimiliki dapat berkembang dengan baik. Yang kedua, melalui pembelajaran yang saya ajarkan dapat menambah ilmu dari Kak Yel Alvita. Ya, bagus sekali Kak Yel. Berikutnya ada keyakinan dan sikap mendasar yang dimiliki dan dapat berkembang dengan baik. Bagus. Yang ketiga ada dapat menambah wawasan yang belum terbiasa menjadi biasa. Contohnya saja dalam penggunaan ide dari penggunaan ide dari Kak Yelna Alvita. Kak Usna, pendidikan PJOK di TK cenderung terintegrasi dengan pembelajaran lainnya. Ya, bagus. Berarti saling sangkut paut ya Kak Usna. Kak Ilham menjelaskan mencatat praktek ke lapangan. Baik Kakak, ada yang menambahkan lagi? Sebelum kita masuk ke babak yang kedua, Kakak-kakak. Silakan Kak Usna. Itu Kak Aris, saya mau tanya, itu yang di slide kedua itu salah ketik atau memang itu ya nilai orientasi atau salah ketik itu ya? Apa yang membuat saya menuliskan nilai? Oh, itu nanti Kak, itu belum Kakak, nanti kita inikan lagi. Jadi kan ini tuliskan kecenderungan, soalnya di Google Slide tadi itu kan ada kesalahan ini Kak, kesalahan apa namanya teknis. Jadi kita alihkan ke Jamboard, cuman kita tetap pertanyaan pemantiknya itu Kak harus harus sinkron Kakak dengan pertanyaan pemantik ini, apa kecenderungan nilai orientasi. Yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut, apa buktinya. Berarti kakak-kakak menuliskan di situ dengan pertanyaan pemantik ini, jawab soalnya dengan pertanyaan pemantik ini. Iya. Yang kedua itu belum ya Kak, pertanyaan pemantiknya mempengaruhi kecenderungan nilai orientasi. Nanti belum kita kedua Kak. Oke. Gimana kakak-kakak yang lain? Sudah? Kakak-kakak? Kita lanjut aja. Kita tunggu 2 menit lagi ya kakak-kakak.
Sudah kakak? Menurut Kak Usna tadi ya. Jadi pendidikan PJOK di TK cenderung terintegrasi dengan pembelajaran lainnya. Boleh dong Kak Usna open mic untuk menjelaskan sedikit Kak Usna? Ya, pembelajaran PJOK di TK kita di TK ini kan nggak ada kayak mata pelajaran ya. Kita di Iya, TK ini langsung kayak guru kelas. Nah, di iya TK betul. pelajaran PJOK ini lebih cenderung ke fisik motorik kayak pembelajaran di pembelajaran berhitung kita bisa menggabungkan dengan fisik motorik. Contohnya kita memberikan kotak di kotak itu kita sediakan angka, nanti anak berlomba lari mengumpulkan bola sesuai angka. Lebih seperti itu pembelajaran di TK. Atau yang paling senam gitu. Senam ya. Iya. Ya. Jadi di TK itu kayak motorik ibaratnya gerak dasar lah ya kakak-kakak untuk Ya. bagaimana anak-anak tersebut tidak duduk aja atau tidak makan aja, bagaimana Ya. dia bisa juga untuk berlari, Lari, kejar-kejaran sambil dia belajar menghitung atau menyusun angka kayak kakak Usna bilang tadi ya. Bisa juga dengan latihan membaca. Contohnya dia merangkai huruf menjadi kata dengan cara atau pokoknya di benda itu kita sediakan huruf atau angka. Jadi anak dengan cara berlari, masukkan bola ke keranjang seperti bermain basket. Nah, sediakan angkanya atau huruf-huruf yang akan dimasukkan gitu. Oh iya iya. Itu jujur Kak Usna, Aris belum pernah juga melihat guru PJOK di TK. Mungkin lain kali atau lain waktu bisa Aris ke situ Kak Usna melihat kakak bagaimana kakak memperlakukan anak-anak. Sebentar ya kakak. Halo bang. Ya. Dia masuk bang kan? Halo, dia masuk Zoom bang. Halo, dia masuk Zoom. Lah iya bang. Ayo bang, ya bang. Nggak apa-apa kan Kak Usna? Sekali-sekali kita bermain di situ melihat Kak Usna. Boleh. Di Pariaman, di mana Kak Usna? Pariaman Utara ya? Di Nare? Pariaman Utara, Padang Birik-Birik. Di dekat kantor desa. Oh, dekat sama Pak Iwan. Depan sekolah Pak Iwan. Oh ya, masuk ke gang itu? Ya, masuk ke gang. Oke. Kak Iwan menjawab ini mengutamakan pentingnya gaya hidup sehat dan kebugaran fisik serta mengajarkan peserta didik manfaat olahraga bagi kesehatan tubuh. Bagus sekali Kak Iwan. Boleh dong Kak Iwan penjelasannya sedikit Kak Iwan untuk kita semua Kak Iwan. Open mic Kak Iwan. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Aris. Di sini saya mengorientasikan bagaimana pentingnya gaya hidup sehat dan kebugaran fisik terlebih dahulu kepada peserta didik. Yang mana dalam pembelajaran PJOK itu kita harus tahu dulu kesehatan itu yang paling penting. Jadi kalau peserta didiknya sudah tahu mementingkan kesehatan, maka kebugaran fisiknya bisa dijalankan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita jalankan nanti. Kalau seandainya peserta didiknya tidak menyiapkan dirinya sehat dulu, datang ke sekolah tidak sarapan, ataupun belum mandi, kayak orang bangun tidur saja, bagaimana dia mau bergerak fisiknya secara bugar. Mungkin sedikit itu penjelasannya, maka manfaat olahraga itu bagi kesehatan tubuh sangat penting. Itu sedikit Kak Aris. Iya. Berarti intinya Kak Iwan, kita sebagai guru olahraga di sekolahnya masing-masing, wajib untuk menanyakan ya Kak Iwan, bagaimana kabar anak-anak Bapak sekalian, apakah sudah sarapan, bagaimana, apakah batuk atau demam dia sekarang, harus kita tanyakan ya Kak Iwan. Betul sekali. Ya kakak-kakak, kita lanjut aja ke babak yang kedua kakak-kakak semua. Di sini ada kesepakatan pembelajaran, ada 16 menit.
kakak-kakak bisa membaca tulisan refleksi 2 orang atau slide yang ada di bawahnya. Slide kakak-kakak. Ini hanya menjadi referensi untuk kita belajar dari tulisan teman kita. Lanjut aja, ini ada roda emosi kakak-kakak. Ada amarah, takut, cinta, gembira, terkejut, sedih. Ini bercampur emosinya di sini semuanya kakak-kakak. Lanjut, di babak kedua kakak-kakak. Jadi di babak kedua ini kita disediakan waktu 4 menit juga kakak-kakak semua. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs tadi. Gunakan emosi dari roda emosi yang menggambarkan perasaan kita saat ini kakak-kakak semua. Pertanyaan pemantiknya yaitu yang pertama, apa, bagaimana, apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Yang kedua, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi? Setelah itu yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini, apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui tadi kakak-kakak. Yang keempat, bagaimanakah cara memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik? Itu adalah pertanyaan pemantiknya kakak-kakak. Boleh kakak-kakak di jambornya di slide-nya kedua aja. Di next, tunggu sebentar kakak-kakak. Di sini, di next frame-nya aja buat kakak-kakak. Boleh kakak-kakak dikit dipercepat ya kakak-kakak.
Mau deh, saya sedang full, sedang itu full, Iya, nggak apa-apa, nggak apa. Iya, nggak apa-apa, Kak Roni. Iya, nggak apa-apa, Kak Roni. Iya, iya, siap, Kak Roni. Kak Aris, Yuk, Kari. izin off kamera dulu Kak Aris. Tapi Oke, tetap siap, mendengarkan Kari. Kak Aris. Oke, siap, Kari. Yuk. Karamat boleh di chat ini Karamat, ada linknya ini, link Jamboardnya Karamat. Di samping people peserta ini Karamat. Boleh kakak-kakak yang mengirim ininya Kak, jawabannya. Sudah kakak-kakak?
Kak Usna yang membuat mengenai karena di TK memang tidak ada mata pelajaran khusus PJOK, maka kami selalu mengintegrasikannya dengan pembelajaran lainnya agar CP tersebut tercapai. Ya, bagus Kak Usna. Kakak-kakak yang lain bagaimana kakak-kakak? Ibu di Jambon. Apa lagi gua? Nomor jam kok. Tapi jam berapa udah? Lewat. Tanggal 2 lewat. Iya sama. Ayo dong kakak-kakak yang lain. Kak Usna, izin open mic sebentar Kak Usna. Untuk saling sharing aja kita nih Kak Usna. Mengenai di TK ini. Berarti Kak Usna, di TK itu CP-nya tetap ada ya? Ada CP di TK itu kan ada 3 CP. Iya. Nah, agama dan budi pekerti. Terus jati diri. Terus Iya, iya. ada literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa sama seni. Jadi Iya, iya. yang kegiatan fisik motorik ini di CP Jati Diri. Oh iya iya. Bagaimana anak-anak tersebut bisa bermain ya? Ya. Jati dirinya sendiri. Iya 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 betul. Dari kegiatan salah satunya biasanya tuh seperti anak dapat berlari, anak dapat melompat, anak dapat berjalan di atas titian. Biasanya di situ di Jati Diri itu kan ada elemen-elemennya gitu Iya ya. iya iya iya. Ada elemennya. Jadi, nah Seperti itu ya. melalui pelajaran kita anak-anak kalau sekedar berlari-berlari aja hanya satu capaian yang akan dituju. Iya 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 betul. Kan kayak matematika tadi digabungkan dengan matematika, anak berlari kayak mengelompokkan warna. Kita sediakan betul, betul. ada bola di dalam kotak, nanti anak mengelompok. Nah, dia berlari, berlomba bersama temannya mengelompokkan bolanya. Nah, jadi udah bisa berlari gitu. Oh gitu, iya iya iya. Bagus juga tuh Kak Usna. Di samping Kak Usna
mengerjakan tugas atau pekerjaan yang wajib ya untuk dalam belajar. Kak Husna didampingi anak-anak yang multi talent, yang lucu-lucu itu kayaknya Kak Husna. Yang kadang masih banyak anak TK yang bahkan nggak bisa melompat. Itu kan ada melompat dengan 2 kaki, melompat 1 kaki. Iya betul. Ada anak TK yang masih belum, dia kan ada yang 4, 5 sama 5, 6 kan beda capaiannya. Iya betul. Ya kadang kan ada anak-anak itu sedikit grogi atau sedikit takut lah untuk melompat kayak karet, kayak jalan di balok titian tersebut ya Kak. Ya, misalkan kalau kayak pembelajaran lompat tali atau karet tadi sambil berhitung, misal Iya. kita sediakan kartu angka, misalnya ada angka 5, ini angka berapa, angka 5, dia melompat sesuai angka yang disediakan. Jadi Gitu. jadinya. Jadi sistem acak ya, dia ngambil nanti kertas kecil itu dilihat berapa ininya lompatannya, semakin tinggi atau semakin tinggi angkanya semakin banyak lompatannya ya Kak Husna. Ya, terintegrasi. Iya bagus sekali Kak Husna, itu tambahan lah itu ilmu dari Kak Husna. Gimana kakak-kakak, kita lanjut aja ya kakak-kakak karena waktu kita sedikit mepet nih kakak-kakak, atau kita tunggu 4 menit lagi? Kita tunggu aja ya kakak. Oke. Gini aja kakak-kakak, kita lanjut aja ya kakak-kakak ke babak yang ketiga. Untuk sesi babak yang ketiga kita ini ada mari berbagi refleksi yang seperti di babak yang pertama, ibu bapak kakak-kakak bisa membaca tulisan refleksi 2 orang atau slide yang ada di bawah slide ibu bapak lakukan. Ini hanya menjadi referensi untuk kita belajar dari tulisan teman kita. Di babak ketiga kakak-kakak kita diberikan waktu juga 4 menit sebenarnya kakak-kakak. Cuman dari babak pertama mungkin sampai babak kedua kita lebih dari 4 menit ya kakak-kakak. Nggak apa-apa.
Yang penting di sini namanya kita belajar, kita santai aja kakak-kakak, jangan terlalu tegang. Jadi di babak ketiga ini, mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan kesimpulan rencana tindak lanjut atau RTL dari framework GIPS tersebut kakak-kakak. Hubungkan dengan apa yang kakak-kakak pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti yang tertulis dalam modul. Pertanyaan pemantiknya kakak-kakak, yang pertama, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Jadi kakak-kakak merefleksi kakak-kakak pertanyaan-pertanyaan yang 2 babak sebelumnya kakak-kakak. Yang kedua yaitu seperti apa gambaran yang ada di kepala saya atau kepala kakak-kakak tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi tadi kakak-kakak. Dan yang ketiga, ada apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Boleh kakak-kakak kita kejar waktunya kakak-kakak. Boleh diisi di jamboardnya tadi ya kakak-kakak. Ini Kak Ikwan. Oh, Kak Ikwan tadi yang kedua ya. Kak Ikwan menjawab yang di babak kedua, pemanfaatan 5 nilai orientasi sudah dilakukan dengan baik. Namun masih ada kendalanya dari beberapa peserta didik. Ya, betul Kak Iwan. Sebenarnya peserta didik secara kita ketahui semuanya ya kakak-kakak pasti ada perbedaannya. Sesuai karakteristik bisa juga dari tempat dia tinggal kakak-kakak atau lingkungannya. Kayak orang di pesisir pantai itu berbeda juga cara penyampaian kita ke peserta didik dari yang peserta didik dari gunung atau pegunungan atau bukit. Berbeda-beda kakak-kakak. Boleh kakak-kakak yang ketiga itu boleh di buat jawabannya di Jamboard kita yang tadi ya kakak-kakak. Kak Sep Rizal ini ada yang tahu nggak kakak-kakak? Dia udah 2 kali tatap maya nggak ini kakak-kakak nggak masuk. Kak Usna, ada yang mau ditanya Kak Usna? Bisa bantu bagikan linknya lagi, tadi keluar. Oh, oke, siap. Siap. Tunggu sebentar ya Kak Usna. Ya. Ji.
Ayo kakak, udah ada yang mengirim tugasnya kakak. Bella kakak-kakak semua, kita lanjutkan aja ya kakak-kakak, karena waktu kita sudah habis nih kakak-kakak. Mungkin kakak-kakak ada kesibukan yang lain ya kan. Jadi kita lanjut ke slide yang berikutnya, penutup kakak-kakak. Jadi di penutup ini bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada. Jadi di babak 1 sampai babak 3 itu perbedaan tulisan refleksi kakak pasti ada perbedaannya. Setelah itu apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Itu sebenarnya untuk diri kita sendiri ya kakak-kakak, pertanyaannya ini. Bagaimana kita memahami diri kita sendiri terhadap refleksi yang kita buat tadi. Setelah itu, apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Sama seperti yang pertanyaan pertama dan kedua ini semuanya untuk kakak-kakak. Apa yang akan kakak-kakak lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi kakak saat ini? Jadi pasti setelah kakak-kakak belajar mengenai teori-teori Gibbs dan teori yang satu lagi kakak-kakak, teori Borton, itu pasti kakak-kakak akan merefleksi diri, mengingat kembali bagaimana kakak cara mengajar kakak, apakah kakak sudah pas cara mengajarnya untuk teori Borton dengan teori Gibbs ini, itu kakak-kakak yang bisa memahaminya. Jadi unggah hasil refleksi di modul 1.1 di LMS. Gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Setelah itu kakak-kakak untuk sesi kita hari ini peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Dan terima kasih kakak-kakak, pada sesi kali ini kita sudah masuk ke ujung slide-nya. Dan alhamdulillah pembelajaran di sesi tatap maya kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum kita mengakhiri kakak-kakak, sebaiknya kita berdoa dulu, bersyukur dulu. Tadi Kak Ilham ya, Kak Ilham. Mohon izin Kak Ilham, open mic Kak Ilham untuk menyudahi pembelajaran kita pada pagi hari pada siang hari ini Kakak Ilham. Ya Kak. Baiklah kakak-kakak semuanya, kakak Fasil dan kakak yang lainnya. Untuk menutup kelas kita siang ini, bila kita bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih kakak-kakak yang untuk sesi foto kita kakak-kakak. Siapa nih yang mau jadi volunteernya untuk berfoto? Mohon on cam semuanya kakak-kakak. Kita stop aja di stop sharing ini ya kak. Sebentar. Boleh on cam? Ini Karamat lah kayaknya. Untuk sesi kali ini Karamat yang memimpin foto kita. Beri aba-aba Karamat. Kita ini fotonya legit sekarang. Boleh dong kakak-kakak semuanya. Kak Ari hati-hati. Kak Roni hati-hati.
Hitung Kak Rahmat. 1, 2, 3. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih kakak-kakak semuanya. Jelas saya banyak bicara, mungkin pasti saya banyak salah kakak-kakak. Kesempurnaan hanya milik Allah kakak-kakak. Saya cukupi pada sesi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.